Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Suhanda, NIM 18180045, akan mereview artikel tentang analisis penggunaan kata Setsu, Zoku, Shikara, dan Node dalam bahasa Jepang. Pembahasan pertama yaitu latar belakang. Bahasa merupakan alat komunikasi yang digunakan manusia untuk mengungkapkan ide, pemikiran, perasaan maupun ekspresi manusia yang disampaikan melalui rangkaian kata-kata. Bahasa tersusun dari kalimat-kalimat yang mempunyai makna, yang tersusun dari klausa, frase, dan kata. Penyambung antar klause disebut dengan kata sambung. Kemudian rumusan masalah. Berdasarkan penjelasan pada latar belakang, berikut ini adalah rumusan pokok masalah dalam penelitian ini. Yang pertama, bagaimanakah penggunaan Setsu, Zoku, Shikara, dan Node dalam kalimat bahasa Jepang? Yang kedua, bagaimana makna Setsu, Zoku, Shikara, dan Node dalam kalimat bahasa Jepang? Kemudian tujuan penelitian. Yang pertama ialah mendeskripsikan penggunaan Setsu, Zoku, Shikara, dan Node dalam kalimat bahasa Jepang. Yang kedua, mendeskripsikan makna Setsu, Zoku, Shikara, dan Node dalam kalimat bahasa Jepang. Manfaat penelitian. Manfaat penelitian yang diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut. Yang pertama, manfaat teoritis. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk mengembangkan dan mendukung teori yang sudah ada, khususnya teori tentang kesalahan berbahasa dalam penulisan kata penghubung. Kemudian, penelitian ini diharapkan dapat menambah kekayaan di bidang bahasa, khususnya menggunakan kata penghubung dalam membuat kalimat maupun cerpen. Yang kedua ialah manfaat praktis. Bagi guru bahasa Indonesia dan sastra daerah, dapat dijadikan sebagai salah satu bahan acuan guru untuk meningkatkan kemampuan siswa menggunakan kata penghubung dalam membuat cerpen karangan siswa. Kemudian metode penelitian. Dalam penelitian ini, metode penelitian yang akan digunakan adalah metode deskriptif. Menurut Sudaryanto, metode deskriptif adalah metode penelitian yang dilakukan semata-mata berdasarkan fakta kebahasaan yang ada atau fenomena yang secara empiris hidup pada penuturnya. Tujuan dari metode deskriptif ini adalah untuk membuat gambaran atau lukisan yang secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat, serta hubungan antar sesama fenomena yang diselidiki. Kesimpulan ialah Setsu, Zoku, Shikara digunakan sebagai partikel sambung atau konjungsi pada kalimat yang mempunyai hubungan sebab akibat dan dapat digunakan pada kalimat majemuk maupun kalimat tunggal. Setsu, Zoku, Shikara dapat digunakan setelah verb, bentuk kamus atau lampau, kata sifat pertama, kata sifat kedua, dan kata benda. Untuk kata sifat kedua dan kata benda yang digunakan sebelum Setsu, Zoku, Shikara ditambahkan partikel da terlebih dahulu menjadi dakara. Setsu, Zoku, Shikara dapat digunakan pada kalimat formal maupun informal yang bersifat subjektif. Kalimat bersifat subjektif adalah kalimat yang digunakan untuk mengungkapkan perasaan atau pemikiran penutur, mengajukan permohonan pribadi penutur, kemudian mengandung dugaan penutur, mengungkapkan keinginan penutur, mengandung pengandaian penutur, dan digunakan untuk memastikan ingatan penutur. Melalui penelitian ini, penulis juga menemukan bahwa genin, sebab, atau keka, akibat, pada kalimat yang menggunakan Setsu, Zoku, Shikara dapat merupakan kalimat transitif maupun intransitif. Kemudian artikel kedua yang berjudul Understanding the Use of O and Ga Particle in Japanese Sentence for Japanese Language Learner. Pembahasannya ialah latar belakang terlebih dahulu, yaitu bahasa Jepang merupakan salah satu bahasa yang memiliki SOP, subjek, objek, predikat, pola kalimat. Untuk setiap fungsi biasanya diisi dengan kata benda, kata sifat, kata kerja, dan sebagainya. Berdasarkan tata bahasa, kata-kata kelas pembentukan kalimat Jepang terdiri dari yaitu yang pertama meshi, kata benda, doshi, kata kerja,
keiyoshi kata sifat, jodoshi kopula, joshi partikel, setsuzoku joshi kata sambung, fukushi kata keterangan, dan kandoshi kata seru. Joshi atau partikel termasuk dalam fuzokugo, yaitu golongan kata yang tidak bisa berdiri sendiri, yang harus melekat pada yang lain. Kelas kata untuk mendapatkan arti dari partikel. Pada tahun 2009 Sutedi menyatakan bahwa joshi tidak ada artinya jika tidak dilampirkan ke kelas kata lain. Joshi berbeda dari itu seperti kata sifat dan kata kerja itu dapat mengubah bentuk. Joshi memiliki pattern tetap. Menurut Dahi di tahun 2004, joshi tidak bisa diubah bentuknya. Kemudian artinya akan menjadi bentuk setelah digunakan bersama dengan kelas kata lain yang dapat berdiri sendiri, sehingga bisa membentuk kalimat sanggul. Dalam bahasa Jepang, salah satu kelompok joshi itu dapat menghubungkan kata benda dan kata kerja atau kata sifat yang disebut kategori kaku joshi. Kemudian tujuan penelitian. Dalam penelitian ini, penulis fokus pada tingkat pemahaman pembelajar bahasa Jepang dalam penggunaan partikel o dan ga sebagai penanda benda. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman pembelajar bahasa Jepang dalam menggunakan o dan ga partikel sebagai penanda benda dalam bahasa Jepang, dalam kalimat bahasa Jepang. Data ini diambil dengan cara mendistribusikan kuesioner yang berisi bahasa Jepang pertanyaannya. Kemudian responden diisi menyisipkan partikel o atau ga dalam kalimat. Kemudian para responden juga diminta untuk sedikit menjelaskan tentang pengetahuan mereka tentang perbedaan penggunaan o dan ga dalam kalimat bahasa Jepang. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif metode dan menggunakan teknik kuesioner. Teknik kuesioner ini membutuhkan sumber data yang disebut responden. Keunggulan dari teknik kuesioner adalah penelitian membuat pertanyaan rinci sebelum responden menggunakannya. Terus dengan ini teknik dapat mencapai target yang lebih luas dan tidak membutuhkan waktu lama. Kemudian hasilnya kuesioner yang menjadi responden telah dilakukan dapat menjadi sumber data lain di berbagai bidang penelitian. Menurut Ratna, pada tahun 2016 bentuk penyebaran dan pengisian kuesioner dalam penelitian ini adalah untuk kirim lewat internet atau Google Documents. Dalam kuesioner 10 pertanyaan harus diisi oleh responden. Setelah responden mengisi data, penulis mengumpulkan dan mengklasifikasikan data untuk dianalisis. Responden sasaran dalam penelitian ini adalah orang Jepang pelajar bahasa dari dasar sampai mahir, baik mereka yang belajar bahasa Jepang di Indonesia ataupun di Jepang. Kemudian kesimpulan, berdasarkan uraian di atas menyimpulkan bahwa pemahaman pembelajar bahasa Jepang dalam penggunaan partikel o dan ga di tingkat menengah diperjelas dengan rata-rata 60 poin. Banyak responden telah lulus tahap lanjut level atau N2, tetapi perbedaan penggunaan partikel o dan ga masih di tingkat menengah. Banyak responden yang mempelajari bahasa Jepang di Jepang dan di Indonesia membutuhkan lebih dari 2 tahun, tapi dalam prakteknya perbedaan penggunaan adalah masih mengalami kesulitan. Penelitian ini dapat dikembangkan lebih lanjut mengenai penggunaan metode pembelajaran partikel baik dalam Indonesia dan Jepang. Mungkin sekian dari saya. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.